Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. Jemaah maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelumnya kita ingatkan yang belum niat i'tikaf, sebenarnya nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kemudian terlanjutkan kajian fikih haji dan umrah. InsyaAllah malam ini kita memasuki ke pembahasan yang kelima tentang wajibatul haji wal umrah. Artinya wajib haji dan umrah. Al-musannifu rahimahullah, al-wajibu huwa ma talaba syar'u fi'lahu talabuhu jaziman wa yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Wajib artinya perbuatan yang menuntut oleh syarak untuk dilakukan dan tuntutannya itu kuat. Itu wajib. Sehingga karena tuntutan untuk dilakukan sangat kuat, yuthabu ala fa'ilih, akan dapat diberikan pahala untuk yang melakukannya, wa yu'aqabu tarikuhu, dan dihukum ataupun diiqab orang yang meninggalkan. Jadi nanti yang membedakan dengan sunnah, kalau sunnah adalah perbuatan yang dituntut juga oleh syarak untuk dilakukan, tetapi tuntutannya tidak sekuat wajib. Tuntutannya tidak sekuat wajib, yang artinya kalau dilakukan dapat pahala, jika tidak dilakukan tidak diiqab, tidak dihukum di hari kiamat. Sedangkan wajib adalah perbuatan yang syarak menuntut untuk kita lakukan, tuntutan yang sangat kuat, yang jika dia lakukan dapat pahala, jika ditinggalkan dihukum. Kemudian wal fardu wal wajibu, ini sekarang dalam fikih Islam ada dua istilah. Yang pertama fardun, yang kayak kita katakan salat fardu. Ada satu lagi istilah wajib, salat wajib. Jadi al-wajibu wal fardu mutaradifani fil madhhab Syafi'i. Pada dasarnya istilah fardu dan istilah wajib itu adalah dua istilah yang memiliki makna yang sama. Bahasa Arabnya mutaradif. Taraduf itu artinya dua kata, dua istilah yang memiliki makna yang sama. Jadi pada dasarnya dalam madhhab Syafi'i, dua istilah ini memiliki makna yang sama, yang mana yang tadi kita sampaikan. Artinya perbuatan yang dituntut untuk dilakukan dan tuntutannya sangat kuat, sehingga yang melakukan diberikan pahala, yang tidak melakukan dihukum. Tapi wa yustathna fi dzalika a'malul haji wal umrati allati yufraqu fiha bainal fardhi wal wajib. Dikecualikan istilah fardu dan istilah wajib ini pada dasarnya memiliki makna yang sama, tapi dikecualikan kepada amalan haji dan umrah. Karena dalam amalan haji dan umrah nanti dua istilah ini memiliki makna yang berbeda. Adapun fardu artinya rukun haji, yang jika tidak dilakukan tidak sah haji. Itu kalau fardu dalam bab haji. Sedangkan dalam fardu tidak boleh ditambal dengan dam. Enggak, kalau sudah tidak dilakukan hukum hajinya tidak sah. Enggak apa, walaupun dia mengganti dengan dam tetap hukumnya tidak sah. Itu fardu ataupun rukun. Sedangkan al-wajib juga wa huwa min a'malil hajjil asasiyah, walakinnahu idza turika fa innahu yujbaru bi iraqatid dam. Bedanya kalau wajib dalam istilah wajib dalam bab haji
artinya perbuatan amalan haji juga, tetapi ini amalan jika ditinggalkan boleh diganti dengan dam. Nah, boleh ditambal diganti dengan dam. Artinya wajib ini perbuatan yang jika tidak dilakukan hajinya tetap sah. Hajinya tetap sah, tetapi untuk menggantinya harus dibayar dam. Dam nanti satu kambing. Nah, ini perbedaan. Itulah. Jadi sekali lagi istilah fardu dan istilah wajib dasarnya memiliki makna yang sama, kecuali di bab haji. Nah, bab haji ataupun bab umrah itu dua istilah ini memiliki makna yang berbeda. Kalau yang fardu yaitu rukun haji yang jika tidak dilakukan tidak sah haji, sedangkan wajib artinya amalan haji yang wajib dilakukan, tetapi kalau ditinggalkan hajinya tetap sah. Hajinya tetap sah dan nanti berkewajiban untuk bayar dam. Inilah istilah fardu dan wajib. Kemudian wajibatul umrah. Beliau di sini memulai dengan wajib umrah. Wajibatul umrah. Karena wajib umrah tidak terlalu banyak, makanya beliau memulai dengan yang mudah. Wajibatul umrati, inna wajibal umrati syai'an. Sesungguh yang wajib umrah, wajibat umrah cuman dua perkara. Yang pertama al-ihram minal miqat. Al-ihram minal miqat. Seseorang yang tidak ihram dari miqat, artinya dia lewat dari miqat belum berihram, nanti wajib bayar dam. Wajib bayar dam. Yang pertama ihram minal miqat. Yang kedua al-wajtinabu mahdzuratil ihram. Yang kedua dan menjauhi yang larangan-larangan ihram. Nah, seperti potong kuku, cukur rambut. Nah, ini larangan ya, pakai baju yang berjahit yang melingkari badan, pakai peci bagi kita laki-laki, ataupun menutup muka bagi perempuan, pakai sarung tangan bagi perempuan. Ini juga hal yang dia larangan ketika ihram. Jadi wajib umrah yang kedua adalah menjauhi larangan-larangan ihram. Cuma itu saja. Yang wajib umrah cuma dua perkara. Pertama ihram harus di miqat, yang kedua menjauhi larangan ihram. Nah, adapun wajibatul haji, ya ini yang banyak. Wajibatul haji, wajib haji khamsah. Inna wajibatil haji khamsah. Sesungguh wajib haji ada lima. Nah, wajib haji ada 5. Wahia, yang pertama al-ihramu minal miqat, yaitu ihram dari miqat. Sama seperti tadi, sama seperti umrah. Jadi kita ini kewajibannya maksimal tempat niat ihram yaitu di miqat. Kalau misalkan kita melewati miqat belum berniat ihram, hukumnya haram dan nanti wajib bayar dam, kecuali dia balik lagi. Nah, yang pertama al-ihramu minal miqat, ini juga wajib haji. Kemudian yang kedua wal mabitu bi Muzdalifah. Yang kedua yaitu mabit di Muzdalifah. Nah, ini wajib haji. Wajib mabit di Muzdalifah yaitu di malam lebaran, Yang berikutnya ar-ramyu fi yaumin nahri, ataupun jamrah Aqabah Kubra. Melempar jamrah di hari lebaran. Bukan ntar hari tasyrik lain lagi. Ini yang hari lebaran yang di Mina, lempar jamrah. Wa ayyamit tasyrik. Nah, dan juga berikutnya melempar jamrah di hari-hari tasyrik juga hukumnya wajib haji. Kemudian yang berikutnya wal mabit layali Mina, dan mabit di malam-malam di Mina. Mabit di Mina itu hari-hari tasyrik. Malam ke-11, malam ke-12, malam ke-13 bagi orang yang tidak langsung pulang di hari ke-12. Nah, yang ketiga itu yang keempat yaitu mabit di Mina. Mabit di Mina di malam-malam tasyrik. Yang berikutnya yang terakhir wajtinabu mahdzuratil ihram, dan menjauhi larangan-larangan ihram. Inilah 5.
5 perkara yang menjadi wajib haji. Yang pertama ihram di miqat, yang kedua mabit Muzdalifah, yang ketiga lempar jamarah di hari nahar, begitu juga di hari tasyrik. Dan yang juga yang berikutnya mabit di Mina, yang terakhir meninggalkan yang larangan ihram. Tapi ada tambahannya, wa yudhafu ila hadhil wajibat tawafu wajib tawafil wada', dan ditambahkan sebagai tambahan di samping yang 5 tadi adalah namanya tawaf wada'. Tawaf wada' juga wajib. Cuman tawaf wada' ini tidak khusus bagi haji. Enggak khusus ke haji. Siapa saja yang meninggalkan Makkah, sebelum meninggalkan Makkah wajib untuk tawaf wada'. Ya. Makanya dia itu di luar sendiri nanti, di luar. Bagi baik yang mau haji atau yang selain haji juga sama. Seorang yang mau keluar di Makkah harus tawaf wada'. Nah, yang pertama baru sekarang kita masuki di rincian yang tadi kita sampaikan. Yang pertama al-ihramu minal miqat. Ini sudah kemarin. Sudah kita sampaikan kemarin ihram dari miqat, baik miqat makani atau miqat zamani. Nah, ini semua harus diperhatikan karena ihram dari miqat adalah kewajiban dari wajibnya haji. Seperti misalkan Indonesia, kita balik di alam lah, atau yang lewat Madinah, atau yang turun yang biasa kloter pertama yang mampir ke Madinah dulu, nanti mereka miqatnya adalah Bir Ali. Nah, ini kalau itu semua ihram minal miqat wajib haji. Artinya seseorang yang berniat haji tidak boleh melewati miqat sedangkan ia belum berniat ihram. Nah, cuma kalau niat sebelum sampai ke miqat boleh, dari Indonesia langsung niat boleh, tetapi harus menjaga dari yang dilarangan ihram. Kemudian memasuki al-mabhathul awal, pembahasan yang pertama, yaitu al-mabit bi Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah. Ini yang tadi wajib. Kalau yang pembahasan misalkan yang ihram minal miqat itu sudah lewat. Kemudian yang juga yang wajib haji terakhir menjauhi larangan ihram juga sudah pernah kita sampaikan. Apa saja yang menjadi larangan ihram. Baru sekarang yang akan beliau sampaikan, yang jelaskan yang belum disampaikan di pembahasan sebelumnya. Yang pertama yaitu al-mabit bi Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah. Muzdalifah adalah satu tempat di Makkah. Tempat itu dinamakan Muzdalifah karena diambil dari izdilaf. Jadi izdalafa yazdalifu Muzdalifah. Jadi Muzdalifah itu katanya, kata dasarnya adalah izdalafa. Yang izdalafa artinya adalah at-taqarrub, mendekatkan diri. Izdilaf artinya mendekatkan diri. Jadi Muzdalifah dinamakan tempat itu dinamakan Muzdalifah li'anna al-hujjaj idza afadhu min Arafatin izdalafu ilaiha. Alasannya karena orang-orang haji itu apabila berangkat dari Arafah mereka akan izdilaf ke Muzdalifah. Artinya ingin mendekatkan diri ke Muzdalifah. Jadi sekali lagi Muzdalifah diambil dari izdilaf ataupun izdalaf yang artinya mendekatkan diri. Karena orang dari dari Arafah langsung berangkat untuk ke Muzdalifah. Kemudian wa Muzdalifah makan baina Arafat wa Mina. Adapun Muzdalifah sendiri adalah satu tempat keberadaannya antara Arafah dan Mina. Arafah dan Mina tengah-tengah. Wa tab'ud, dan dia jauh kalau dilihat dari Arafah, kalau ke arah Mekah sekitar 7 kilometer, sekitar 7 kilo. Kalau dari Arafah ke Muzdalifah sekitar
7 kilometer. Itu nanti belum pembahasan. Kayaknya sunnah. Antara ada sunnah di mabit di Muzdalifah. La ilaha illallah. Apakah sunnah jalan kaki atau berpakai mobil? Itu nanti di bawah ada pembahasannya tentang sunnah ketika mabit di Muzdalifah. La ilaha illallah. Jadi sekali lagi Muzdalifah kalau dari Arafah sekitar 7 km. 7 km. La ilaha illallah. Dan Muzdalifah ada juga nama lain jam'an. Nama Muzdalifah jam'un. Alasannya karena di Muzdalifah itu berkumpul manusia. La ilaha illallah. Juga dinamakan Mash'aril Haram dalam Al-Quran itu. Mash'aril Haram itulah Muzdalifah. Fa idza afattum min Arafatin fadhkurullaha 'indal Mash'aril Haram. Apabila kalian sudah berangkat dari Arafah, maka nanti berzikirlah kepada Allah di Mash'aril Haram. Yang dimaksud adalah Muzdalifah. Muzdalifah dinamakan Mash'ar karena Mash'ar artinya rambu-rambu. Mana dasarnya? Karena rambu-rambu yang di situ adalah syiarnya Islam. Karena Muzdalifah salah satu syiar Islam. Seperti masjid. Ini masjid adalah syiar Islam. Sekarang kita datang ke satu tempat, kalau pengen tahu di situ ada Muslim atau tidak, cari aja masjid. Kalau di sebuah tempat di situ ada masjid, berarti ada Muslimnya. Itulah maksud syiar. Jadi masjid adalah syiar dari agama Islam. Sama seperti Muzdalifah. Muzdalifah juga salah satu syiar agama Islam. Jadi Mash'aril Haram yang dimaksud adalah Muzdalifah. La ilaha illallah. Walaupun menurut mazhab Syafi'i, Mash'aril Haram yang diperintahkan untuk wukuf di situ adalah di tempat yang namanya Quzah. Itu saya belum tahu juga itu Quzah, itu belum pernah. Quzah itu artinya Jabal Saghir, adalah gunung yang kecil yang ma'ruf di penghujung Muzdalifah. Yang kita yang umrah belum pernah ke Muzdalifah, enggak tahu. Kalau yang sudah berhaji mungkin ya tahu ni Quzah namanya, adalah gunung kecil, bukit kecil yang ada di penghujung Muzdalifah. Menurut mazhab Syafi'i itu sunnah untuk bermalam di situ. Menurut mazhab Syafi'i. Bukit namanya Bukit Quzah. Itu belum tahu, belum pernah. La ilaha. Walaupun menurut mazhab yang lain, seperti misalkan mufassirin, mereka mengartikan Mash'aril Haram dalam Al-Quran tadi, dalam ayat tadi, fa idza afattum min Arafatin fadhkurullaha 'indal Mash'aril Haram. Maksudnya semua Muzdalifah, semua lingkungan Muzdalifah itu sama semua. Kalau mazhab Syafi'i tidak. Mazhab Syafi'i walaupun semua Muzdalifah untuk untuk bermalam di situ di mana saja sah. Tetapi kalau yang di Gunung Quzah itu lebih sunnah. Mazhab Syafi'i bahwa maksud Mash'aril Haram adalah Gunung Quzah yang ada di bukit Quzah yang ada di penghujung Muzdalifah. Walaupun mazhab yang lain ataupun kebanyakan mufassirin mengartikan Mash'aril Haram adalah semua daerah Muzdalifah. Enggak harus di bukit itu, di mana saja. Kemudian ke pembahasan berikutnya, hukmul mabit di Muzdalifah wa kaifiyatuh. Hukum mabit di Muzdalifah dan kaifiat mabit. Kaifiat. Innal mabit Muzdalifah nusukun min manasikil hajj. Sesungguh mabit di Muzdalifah adalah salah satu manasik haji. Artinya salah satu amalan dari amalan haji. Wa huwa wajibun fil asah. Mabit Muzdalifah pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i wajib. Ini artinya apa? Ada pendapat yang satu lagi. Ada pendapat dhaif namanya.
dalam mazhab Syafi'i menyebutkan mabit Muzdalifah enggak wajib. Enggak wajib, sunnah. Ini bisa kita ikuti pendapat yang dhaif seperti ini ketika terdesak. Daripada misalkan kita sakit, kalau kita paksakan diri untuk ke Muzdalifah nanti tambah sakit, sudah enggak usah ikut. Ikut pendapat yang menyatakan bahwa mabit di Muzdalifah bukan wajib. Jadi pendapat kuat yang menyatakan bahwa mabit Muzdalifah hukumnya wajib. Fa in tarakahul haju, jika orang haji meninggalkan mabit Muzdalifah araqa daman, ia harus membayar dam. Fa idza tarakahu bila udhrin, jika ia meninggalkan mabit tanpa uzur, sengaja enggak mau mabit, malas mau tidur ya di hotel. Nah, menurut pendapat yang kuat hukumnya wajib bayar dam, wajib bayar dam. Fa in tarakahu li udhrin, beda halnya jika ia meninggalkan mabit Muzdalifah karena uzur, sakit misalkan. Contohnya kaman intaha ila Arafat lailatan nahri wa ishtaghala bil wuquf 'anil mabit Muzdalifah fala syai' alaihi. Contoh yang uzur adalah orang yang sampai di Muzdalifah di malam nahar, sampai di Arafah. Ini kebetulan dia mungkin jamaah paling telat. Sampai ke Arafah, so sedikit lagi, misalkan berapa menit, 10 menit sebelum fajar. Nah, itu masih ada waktu wukuf. Yang akhirnya dia karena wukuf di Arafah dalam waktu yang sempit, akhirnya dia tidak memiliki kesempatan untuk mabit di Muzdalifah. Nah, udah habis waktu ketika wukuf di Arafah. Ada kemungkinan kita telat, bisa jadi datang ke sana sampai di Arafah cuman di detik-detik terakhir mau subuh. Nah, artinya kita lebih lebih memprioritaskan itu wukuf di Arafah, karena wukuf wajib haji, wukuf adalah rukun haji. Sehingga setelah wukuf tidak ada lagi waktu untuk melakukan mabit Muzdalifah. Nah, seperti ini contoh uzur. Bagi orang seperti itu fala syai' alaih, enggak perlu dia mabit lagi, memang sudah enggak ada kemungkinan lagi dia mabit, sudah habis waktu di Arafah. Ya, akhirnya hukumnya fala syai' alaih, tidak berkewajiban untuk bayar dam. Jadi sekali lagi wajib bayar dam jika dia meninggalkan mabit Muzdalifah dalam keadaan sengaja tanpa uzur. Kalau yang uzur tadi di akhir detik-detik terakhir Arafah, dia datangnya ke Arafah telat, daripada dia mabit Muzdalifah enggak sempat Arafah, mending dia mendahulukan Arafah walaupun tidak berkesempatan untuk mabit di Muzdalifah. La ilaha. Kemudian untuk ketentuannya wa yakfil murur biha walau lahadhah. Untuk dimabit di Muzdalifah tidak harus bermalam semalaman ataupun mau tidur 1 jam 2 jam sampai ke sana. Cukup lewat saja. Ya kan, pakai mobil bis lewat aja situ di lingkungan Muzdalifah sudah cukup. Walau lahadhah, walau sedetik. Mampir semenit, setengah menit langsung keluar, sah. Jadi enggak harus bermalam sampai 1-2 jam, enggak. Cukup lewat saja di lingkungan Muzdalifah. Oh Ustaz, saya dari bis enggak turun, ya sudah. Kalau biasanya pihak bis kadang-kadang enggak kasih turun karena takut hilang. Ya kan, ini bapak-bapak kita enggak turun ya, berdiri duduk di bis saja. Udah dia muter bis 2 kali, keluar lagi, sah. Walau lam yamkuth, walaupun dia tidak berdiam di situ, walaupun dia enggak berdiam di situ, cuman lewat saja, sah, dia sah sebagai mabit. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemudian wa yahsulul mabitu bi Muzdalifah ba'da al-qudumi min Arafat lailatan nahri. Dan mabit di Muzdalifah dilakukan setelah datang dari Arafah di malam lebaran, malam 10 Hijriah, malam 10 Dzulhijjah. Nah, dari Arafah langsung ke Muzdalifah di malam nahar. Wa yahdhur, dan ia menghadiri Muzdalifah
fi ayyi buqatin kanat minha, di tempat di mana saja. Yang penting dari masih dalam bagian Muzdalifah, di mana saja. Wa yathbut biha ila an yatlu'a al-fajr. Nah, ini caranya. Dan dia menetap di situ sampai keluar fajar. Nah, sudah. Itu yang awal, menetap. Walaupun untuk sah mabit tak harus lama. Sekedar lewat sudah sah mabit. Tapi yang lebih aula seperti tadi, dia menetap di situ sampai keluar fajar malam nahar. Jadi artinya dari Arafah langsung ke Muzdalifah, dia berdiam di situ sampai subuh. Untuk mabit sawa'un kana na'iman aw mustaiqidhan. Untuk sahnya mabit tidak harus dalam keadaan jaga, baik tidur atau terbangun sama. Sampai situ tidur dia, sah mabit. La ilaha illallah. Karena ada hadis riwayat Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, kata beliau, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam atal Muzdalifah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Muzdalifah. Ini setelah setelah zawal, Allahumma salli ala, setelah dari Arafah. Setelah dari Arafah, kata Sayyidina Jabir, Rasul mendatangi Muzdalifah, fa shalla bihal maghrib wal isya. Kemudian Rasul salat maghrib dan isya sekaligus jamak. Nah, di Muzdalifah beliau salat maghrib dan isya. Kemudian wattaja', beliau berbaring. Hatta idza tala'a al-fajr shalla al-fajr. Nah, beliau berbaring istirahat di situ di Muzdalifah sampai ketika sudah keluar fajar, artinya sudah masuk waktu subuh, beliau bangun untuk melakukan salat subuh. Nah, la ilaha illallah. Kemudian wa yajuzu daf'u minal Muzdalifah ila Mina. Jadi yang tadi yang sunnahnya sampai subuh. Dan boleh juga berangkat dari Muzdalifah ke Mina. Sepulang dari Arafah masuk ke Muzdalifah, langsung berangkat dari Muzdalifah ke Mina. Boleh berangkat ke Mina setelah tengah malam sebelum keluar fajar. Dari tengah malam, misalkan tengah malam pasnya jam 12, dari jam 12 dia sudah boleh berangkat menuju Mina, walaupun belum keluar fajar, walaupun belum subuh. La ilaha illallah. Wa khassatan, terutama yang didahulukan, yang berangkat duluan ini. Yang berangkat duluan lebih baik, ya, terutama untuk orang-orang yang dhaif. Contoh kayak perempuan, orang-orang tua yang sepuh-sepuh, itu mending mereka berangkat di pertengahan malam, lebih didahulukan mereka. Qabla liyarmu jamratil aqabah, supaya mereka bisa melempar jamrah aqabah sebelum padat. Jadi mereka dulu yang dikasih kesempatan berangkat dulu, besok mereka lempar jamrah, supaya mereka yang memulai, supaya tidak sebelum ramai. La ilaha illallah. Karena ada hadis Sayyidina Saudah, beliau meminta izin ke Rasulullah di malam Muzdalifah untuk berangkat sebelum Rasulullah, saya berangkat ke Mina duluan. Jadi beliau minta izin untuk berangkat ke Mina sebelum ramainya manusia, sebelum ramai yang lain ke sana juga. Dan kemudian Rasul mengizinkan Sayyidatuna Saudah untuk berangkat ke Mina terlebih dahulu sebelum Rasul berangkat. La ilaha illallah. فإذا أقام الحاج بمزدلفة ليلة النحر حتى منتصف الليل أو حتى طلوع الفجر فقد حصل المبيت الواجب بالمزدلفة. Maka apabila seseorang yang haji mukim menetap di Muzdalifah di malam nahar, di malam ke-10 Dzulhijjah, baik sampai pertengahan malam atau sampai terbit fajar waktu subuh, maka ia sudah melakukan mabit, sudah dianggap mabit sudah sempurna. Maka sudah sempurna mabit yang dilakukan di Muzdalifah. Jadi mabit masuk dari Arafah, masuk ke Muzdalifah, berdiam dari Muzdalifah baik sampai pertengahan malam atau sampai subuh, sudah sah mabit Muzdalifah.
Yang setelah ini yang pembahasan terakhir untuk Muzdalifah, nanti disyaratkan harus sampai pertengahan malam minimal. Kalau misalkan kita mabit cuman sebelum pertengahan malam, nanti setelah pertengahan kedua kita enggak balik lagi, wajib dam. InsyaAllah malam besok kita lanjutkan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau syaratnya harus sampai ke pertengahan malam. Misalkan jam 7 malam, jam 8 malam kita di Muzdalifah, sebelum sampai tengah malam sudah berangkat. Nah, hukumnya wajib dah. Kecuali nanti di tengah malam sudah sampai pertengahan, misalkan jam 2 dia balik lagi. Nah, itu enggak. Tapi mungkin sudah pertengahan malam. Kalau sudah sampai pertengahan malam boleh. Nggak boleh balik lagi. Mazhab Syafi'i pendapat yang kuat wajib dam. Pendapat yang kuat lebih, pendapat Allah. Makanya yang solusinya yang benar berangkatnya setelah masuk pertengahan malam. Kalau belum tengah malam, misalkan baru jam 9 malam, langsung berangkat dia dan nggak balik lagi. Nah, kalau pembahasan itu harus kalau ketentuan mazhab Syafi'i ya seperti itu. Jadi berangkat di Muzdalifah itu usahakan setelah pertengahan malam. Setelah pertengahan malam. Kalau berangkat dari sebelum pertengahan malam dia berangkat dan nanti dia nggak balik lagi ketika pertengahan malam yang kedua, nah hukumnya wajib bayar dam. Atau tidak mabit sama sekali juga sama, wajib bayar dam.